Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Salimati Sabita dengan NIM 116240007. Sekarang saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengembangan sabun batang berbasis daun bidara dan tea tree oil untuk atasi jerawat punggung. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Lalu selanjutnya latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, saya akan menjelaskan kenapa kami memilih topik sabun batang berbahan daun bidara dan tea tree oil. Sabun batang sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno. Waktu itu bahan dasarnya lemak hewan dan abu vulkanik untuk membersihkan tubuh. Seiring perkembangan zaman, teknologi pembuatan sabun makin maju, dan sekarang banyak yang memilih sabun berbahan alami karena lebih aman dan ramah lingkungan dibanding bahan kimia sintesis. Masyarakat sekarang juga makin peduli dengan produk yang aman untuk kulit, apalagi untuk penggunaan jangka panjang. Nah, salah satu masalah kulit yang sering muncul terutama di kalangan remaja adalah jerawat punggung. Disinilah daun bidara dan tea tree oil jadi pilihan yang menarik. Daun bidara mengandung flavonoid, saponin, dan tanin yang dikenal punya efek antibakteri dan antiinflamasi, jadi bisa membantu mempercepat penyembuhan jerawat. Sementara tea tree oil mengandung senyawa antimikroba yang terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, seperti Propionibacterium acnes. Jadi, sabun berbahan dasar kombinasi daun bidara dan tea tree oil ini dapat dikembangkan sebagai alternatif sabun yang alami dan bisa membantu mengatasi jerawat punggung dengan cara yang lebih aman untuk kulit. Rumusan masalahnya itu bagaimana fungsi dan efektivitas ekstrak daun bidara pada sabun sebagai penyembuh jerawat punggung, bagaimana fungsi dan efektivitas tea tree oil pada sabun sebagai penyembuh jerawat punggung, apa saja faktor yang mempengaruhi keawetan sabun batang dengan kandungan ekstrak daun bidara dan tea tree oil. Lalu tujuan penelitiannya itu 1. Untuk mengetahui fungsi dan efektivitas ekstrak daun bidara pada sabun sebagai penyembuh jerawat punggung. 2. Untuk mengetahui fungsi dan efektivitas tea tree oil pada sabun sebagai penyembuh jerawat punggung. Ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keawetan sabun batang dengan kandungan ekstrak daun bidara dan tea tree oil. Ruang lingkup kajiannya yaitu 1. Kandungan zat aktif yang ada di dalam daun bidara. 2. Pengaruh ekstrak daun bidara terhadap penyembuhan jerawat. 3. Kandungan zat aktif yang ada di dalam tea tree oil. 4. Pengaruh tea tree oil terhadap penyembuhan jerawat. 5. Efek kombinasi daun bidara dan tea tree oil dalam sabun. 6. Perubahan fisik pada sabun selama masa penyimpanan. 7. Stabilitas kandungan aktif dari daun bidara dan tea tree oil dalam sabun. 8. Yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas sabun. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode ini diterapkan dengan mengolah data yang didapatkan dari studi pustaka terhadap penelitian terdahulu. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah: pertama, mengolah data yang diperoleh dari studi pustaka. Kedua, melakukan observasi terhadap data. Ketiga, menganalisis hubungan sebab akibat. Keempat, mendeskripsikan data secara rinci. Kelima, merangkum hasil analisis menjadi kesimpulan. Dan terakhir, menjadikan kesimpulan sebagai dasar eksperimen selanjutnya. Lalu, teori dasar pembuatan sabun. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan sabun. Sabun dibuat melalui reaksi kimia disebut saponifikasi. Proses ini terjadi saat minyak atau lemak bereaksi dengan basa kuat seperti natrium hidroksida dan hasilnya adalah sabun dan gliserol. Ada 3 metode yang sering digunakan. Pertama, yaitu cold process, yaitu proses dengan suhu rendah. Setelah adonan sabun dibentuk, sabun harus didiamkan dan melalui proses curing selama 3 hingga 6 minggu agar kualitasnya baik. Kedua, hot process, yang menggunakan panas eksternal untuk mempercepat saponifikasi. Sabun jadi lebih cepat bisa dipakai, tapi biasanya teksturnya agak kasar. Ketiga, melt and pour. Metode paling praktis karena kita tinggal melelehkan sabun dasar, campur bahan tambahan, lalu cetak. Ini cocok untuk pemula.
Lalu tentang daun bidara. Daun bidara atau Ziziphus mauritiana L adalah tanaman yang banyak tumbuh di Asia Barat dan daerah tropis. Daun ini mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid yang bermanfaat bagi kesehatan. Khasiatnya antara lain sebagai antibakteri, antioksidan, bahkan punya potensi anti kanker dan anti diabetes. Karena itu daun bidara sangat menarik untuk dijadikan bahan sabun herbal. Lalu tea tree oil. Minyak ini berasal dari daun pohon Melaleuca alternifolia yang aslinya dari Australia. Tea tree oil mengandung terpenen 4-ol sebagai komponen utama bersama alpha-terpineol dan alpha-pinene. Minyak ini dikenal punya kemampuan antimikroba dan antiseptik yang sangat kuat, bahkan 12 kali lebih kuat dibanding fenol. Itulah mengapa tea tree oil banyak digunakan dalam produk perawatan kulit. Lalu, fungsi daun bidara. Daun bidara punya banyak zat aktif yang mendukung fungsinya. Alkaloid bekerja dengan merusak dinding sel bakteri sehingga bakteri lebih mudah mati. Flavonoid punya aktivitas antioksidan tinggi dan bisa mengurangi peradangan pada kulit. Saponin berperan sebagai surfaktan alami, membantu membersihkan kulit lebih dalam. Tanin bersifat astrigen, membantu mengecilkan pori-pori dan mengurangi produksi minyak berlebih. Lalu fungsi tea tree oil. Tea tree oil mengandung senyawa terpenen 4-ol yang efektif membunuh bakteri penyebab jerawat seperti P. acnes, S. aureus, dan S. epidermis. Minyak ini juga bisa mengontrol produksi minyak tanpa membuat kulit jadi kering. Selain itu, sifat antimikroba dan antiseptiknya menjadikan tea tree oil banyak digunakan dalam produk perawatan kulit modern. Lalu terakhir, faktor keawetan sabun. Keawetan sabun dipengaruhi banyak faktor. Kadar air yang rendah bikin sabun jadi lebih keras dan awet saat dipakai. Asam lemak jenuh seperti palmitat dan stearat juga membantu sabun jadi lebih padat. Standar pH sabun padat menurut SNI adalah 9-11 agar aman dan stabil. Selain itu, suhu, waktu pemanasan, dan proses pengadukan sangat berpengaruh pada tekstur dan kualitas akhir sabun. Lalu selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembuatan sabun. Pada makalah ini dibuat ekstrak daun bidara dan tea tree oil dengan metode maserasi. Daun bidara dan tea tree oil dicuci bersih, dikeringkan, lalu dihaluskan. Setelah itu direndam dalam minyak zaitun selama 2 hari di tempat yang terlindung dari sinar matahari supaya senyawa aktifnya tidak rusak. Untuk pembuatan sabun digunakan metode cold process. Natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air, lalu didinginkan sampai suhu ruang. Kemudian dicampur dengan minyak sawit, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Adonan ini diaduk hingga mencapai tahap fresh, yaitu ketika adonan sudah mulai mengental dan bisa membentuk penjak. Setelah itu ditambahkan ekstrak daun bidara, tea tree oil, dan pewarna, lalu dituangkan ke cetakan dan didiamkan. Sabun ini butuh melalui proses curing selama kurang lebih dari 10 hari agar siap digunakan. Lalu manfaat ekstrak daun bidara. Ekstrak daun bidara kaya akan kandungan seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Alkaloid bersifat antibakteri, membantu melawan bakteri penyebab jerawat seperti Propionibacterium acnes dan Staphylococcus aureus. Flavonoid bertindak sebagai antioksidan, melindungi kulit dari radikal bebas sekaligus sebagai antiinflamasi. Saponin berfungsi sebagai surfaktan alami yang membantu membersihkan pori-pori secara mendalam, sedangkan tanin bersifat astringen, membantu mengecilkan pori-pori dan mengurangi minyak berlebih. Selanjutnya manfaat tea tree oil. Tea tree oil mengandung senyawa aktif utama terpenen 4-ol yang sangat efektif sebagai antimikroba. Minyak ini dapat mengontrol produksi minyak di kulit tanpa membuat kulit terasa kering. Selain itu, tea tree oil mampu melawan bakteri penyebab jerawat seperti P. acnes, S. aureus, dan S. epidermis. Inilah yang membuat tea tree oil jadi bahan penting dalam sabun herbal kami. Lalu selanjutnya efektivitas ekstrak daun bidara. Dari penelitian yang ada, hasil efektivitas daun bidara bervariasi. Pada konsentrasi tinggi, ekstrak daun bidara terbukti punya zona hambat yang kuat terhadap P. acnes, seperti yang dilaporkan Aziza pada tahun 2018. Tapi pada konsentrasi sedang, efektivitasnya tidak terlalu signifikan, seperti pada penelitian manfaat tahun 2019. Perbedaan hasil ini dipengaruhi metode ekstraksi yang digunakan dan seberapa pekat konsentrasi ekstraknya.
Selanjutnya, efektivitas tea tree oil. Proses mendapatkan tea tree oil dilakukan dengan distilasi uap dari daun tanaman. Hasil penelitian menunjukkan tea tree oil efektif menghambat pertumbuhan S. aureus dengan zona hambat sekitar 16 mm. Konsentrasi efektif tea tree oil untuk menghambat bakteri ini biasanya ada di kisaran 0,06% hingga 5%, tergantung jenis bakteri dan bentuk sediaan sabunnya. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keawetan sabun. Beberapa faktor yang mempengaruhi keawetan sabun adalah kadar air, jenis asam lemak, pH, serta suhu dan proses pembuatannya. Kadar air yang rendah membuat sabun lebih keras dan awet saat dipakai. Jenis asam lemak juga penting, misalnya asam palmitat dan stearat yang bikin sabun lebih padat. Sementara pH sabun mandi padat menurut SNI adalah 9-11 supaya sabun aman dan stabil. Suhu pemanasan dan pengadukan saat pembuatan sabun juga berpengaruh terhadap tekstur dan kualitas sabun yang dihasilkan. Dari hasil ini bisa disimpulkan sabun batang yang dikembangkan dengan kombinasi daun bidara dan tea tree oil terbukti efektif untuk membantu mengatasi jerawat punggung. Daun bidara di sini berperan sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Sementara tea tree oil memperkuat efek antiseptik dan juga membantu menjaga kelembaban kulit sehingga tetap terasa nyaman digunakan. Lalu untuk saran, produksi sabun ini sebaiknya terus dikembangkan karena punya potensi yang bagus, baik untuk kesehatan kulit maupun sebagai produk herbal bernilai jual. Selain itu, formulasi sabun bisa disempurnakan lagi dengan menambahkan bahan alami lain agar manfaatnya makin luas. Dan yang tak kalah penting, diperlukan edukasi kepada konsumen agar cara penggunaannya tepat sehingga hasilnya benar-benar optimal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.